Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan sekalian, dan selamat pesta menuai kepada semua jemaat Tuhan yang ada di gereja St. Andrew Buluran. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dan kami menyerahkan setiap pribadi kami, dan kami mohon Tuhan kiranya Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kiranya Engkau yang berfirman bagi kami, agar segala sesuatu yang difirmankan bukan hanya kami mengerti, melainkan kami disentuh, dijamah oleh firman-Mu, dan kami mengalami kekuatan baru, kami mengalami urapan baru daripada Tuhan sendiri. Oleh itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, maka saya memberi tema khotbah pada hari ini, yaitu Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4 mengatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertibaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara dan saudara sekalian, Pentakosta bermaksud atau berarti 50 atau 7 minggu atau Minggu Putih. Nah, Pentakosta dirayakan oleh umat-umat Tuhan pada hari ini. Umat Tuhan, orang-orang Kristen, memperingati peristiwa pencurahan atau turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Dan peristiwa itu terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dihitung pada kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari yang ke-50. Nah, bagi orang Yahudi, saudara-saudara sekalian, Pentakosta ini adalah salah satu perayaan daripada 7 perayaan yang sering mereka rayakan. Yang pertama mereka rayakan yaitu Hari Raya Paskah. Dan yang kedua ialah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Dan yang ketiga ialah Hari Raya Buah Sulung. Dan keempat ialah Hari Raya Pentakosta. Dan yang kelima Hari Raya Peniupan Nafiri. Dan yang keenam ialah Hari Raya Pendamaian. Dan yang ketujuh ialah Hari Raya Pondok Daun. Nah, saudara-saudara sekalian, bangsa Israel merayakan Hari Pentakosta itu adalah satu perayaan mereka setelah habis menuai gandum. Dan bolehlah dikatakan ialah pesta menuai. Nah, sama seperti pada kita hari ini. Bagi bangsa kita, tempatan, orang Kadazan, orang Murud, dan orang Dusun Kadazan merayakan keamatan. Dan begitu juga dengan bangsa Israel pada hari itu, mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka balik ke Yerusalem dan mereka merayakan Hari Pentakosta atau hari perayaan pesta menuai atau kesyukuran setelah menuai gandum. Nah, saudara dan saudara sekalian, selain daripada perayaan pesta menuai gandum ini, mereka juga merayakan Pentakosta mengingati peristiwa pengalaman orang Israel keluar daripada perhambaan di Mesir. Mereka keluar dari Mesir setelah perayaan Paskah.
Dan dihitung dari itu adalah 50 hari sewaktu Tuhan menurunkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, di mana Musa menerima 10 hukum atau firman Allah. Dan itulah perayaan Paskah ini dilakukan di Yerusalem. Nah, bayangkan saudara, pada waktu itu orang-orang Yahudi di seluruh pelosok dunia kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Merayakan Pentakosta karena pada waktu itu ialah musim cuti. Nah, sama seperti kita pada hari ini, bila Pasta menuai, maka seluruh masyarakat orang Sabah, walaupun dari mana dia berada, mereka kembali berkumpul dengan keluarga, berkumpul kembali ke Sabah untuk merayakan Pesta Menuai. Dan ternyata perkumpulan mereka itu di Yerusalem. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari ini, apa yang terjadi pada hari ini ialah kita merayakan hari Pentakosta, mengingati pencurahan kuasa Roh Kudus kepada umat Tuhan, kepada rasul-rasul, kepada murid Yesus di Yerusalem. Poin yang pertama yaitu pada hari Pentakosta. Nah, sewaktu murid-murid Yesus atau para rasul berkumpul di satu tempat di Yerusalem, seperti yang diarahkan atau seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 4 hingga 5 mengatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara dan saudara sekalian, sewaktu murid-murid Yesus atau para rasul itu atau pada orang-orang percaya itu sedang berkumpul di satu tempat di Yerusalem, ada peristiwa terjadi. Peristiwa yang terjadi, yang pertama ialah turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua ialah terlihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertibaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan yang ketiga ialah Roh Kudus turun memenuhi mereka. Saudara dan saudara sekalian, bukan hanya para rasul atau murid-murid Yesus yang menerima atau dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi semua orang Kristen pada waktu itu. Dan Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang tertentu, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara-saudara sekalian, pemberian Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga 17 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara dan saudara sekalian, para murid Yesus atau para rasul itu diperintahkan oleh Tuhan supaya mereka diam di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan waktu mereka menerima urapan atau kepenuhan Roh Kudus, itu terjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib terjadi di Yerusalem, sehingga di Yerusalem tergempar
sehingga Yerusalem menjadi ribut, sehingga ramai orang berkerumun untuk melihat keajaiban terjadi di tengah-tengah perayaan Pentakosta tersebut. Jadi Tuhan telah menggunakan kesempatan yang baik ini pada hari Pentakosta, di mana Dia mengutus Roh Kudus untuk menaungi para muridnya dan memberi kuasa kepada mereka seperti yang Yesus telah janjikan kepada mereka, supaya setiap murid itu menerima janji Bapa itu, yaitu pengurapan Roh Kudus. Dan sudah tentu apabila mereka mengalami pengurapan Roh Kudus, maka terjadilah seperti yang terjadi dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan menerima kuasa daripada Roh Kudus untuk memberitakan firman Allah, untuk memberitakan kebenaran Allah. Amin, saudara. Poin yang kedua ialah Pentakosta berbicara mengenai apa? Nah, ramai orang membahas mengenai Pentakosta ini. Ramai orang punya pendapat masing-masing mengenai pengertian tentang Paskah ini. Selalunya mereka menekankan tentang bahasa roh. Saudara-saudara sekalian, Pentakosta bukan menekankan tentang bahasa roh, tetapi Pentakosta berbicara mengenai pemberitaan Injil. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Malah dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 mengatakan, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku." Saudara dan saudara sekalian, Pentakosta berbicara mengenai pemberitaan Injil, mengenai pemberitaan firman Tuhan, mengenai pemberitaan tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal, tentang kasih Yesus, tentang pengampunan. Bukan hanya berbicara mengenai Roh Kudus dan bahasa roh. Saudara, pada waktu murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta, mereka telah melihat keagungan kuasa Tuhan, yaitu kedatangan Roh Kudus membawa perubahan besar kepada mereka. Mereka dipenuhi dengan keberanian dan semangat Kristus dalam hidup mereka. Mulai hari itu, para rasul meneruskan misi Kristus dengan penuh komitmen, dengan penuh keberanian. Mereka pergi memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh desa, ke seluruh kampung, seluruh pekan, seluruh kota, bahkan sehingga ke luar negeri atau negeri-negeri yang lain. Nah, saudara sekalian, menurut firman Tuhan dalam Markus pasal 16 ayat 15 mengatakan, "Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan inilah penekanannya pada waktu terjadinya Pentakosta di Yerusalem, yaitu pergi dan memberitakan Injil, memberitakan firman Allah, memberitakan kebenaran Allah. Jadi saudara, misi gereja adalah misi Kristus. Roh Kudus memberi mereka keberanian untuk bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang keselamatan, bersaksi tentang kehidupan yang kekal. Roh Kudus menyertai para muridnya, menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang yang melayani di pelayanan misi, di pelayanan-pelayanan yang memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat.
Roh Kudus bertindak sebagai pembimbing, pendorong, dan penolong kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, pada Pentakosta itu, di mana Roh Kudus telah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sebab apa, saudara? Pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus, maka ramai orang mendengar para rasul, para murid-murid Yesus berbicara, dan mereka mengerti menurut bahasa mereka masing-masing. Dan berbagai bahasa, berbagai suku, berbagai bangsa yang datang pada waktu itu, dan mereka mendengar. Ini bermaksud bahwa pemberitaan firman Tuhan bukan hanya kepada satu suku, melainkan pemberitaan firman Tuhan harus ke seluruh suku, ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Saudara, mengapa saat itu harus terjadi bahasa roh? Orang-orang Yahudi dari negara lain atau bangsa-bangsa yang lain yang sedang berkumpul di Yerusalem mempunyai bahasanya masing-masing. Ada banyak bahasa yang menghalangi Injil diberitakan. Kalau Injil hanya diberitakan kepada hanya satu bahasa, satu bangsa sahaja, kepada hanya orang Yahudi, maka Allah tidak mau perkara ini terjadi. Allah mau seluruh bangsa menjadi murid Yesus. Allah mau seluruh dunia akan mengenal Yesus, akan menerima keselamatan, akan menerima Roh Kudus. Dan itu hanya dimampukan oleh pengurapan, oleh kuasa pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, pada hari ini, bahwa Pentakosta ialah pemberitaan firman Tuhan, supaya bahasa-bahasa yang membatasi pemberitaan Injil itu telah dipecahkan, telah diputuskan, telah dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan dapat disebar luas, supaya firman Tuhan dapat didengar oleh bangsa-bangsa lain. Oleh itu, saudara sekalian, kita semua tahu, semua orang tahu bahwa Injil bukan hanya untuk satu bangsa, satu bahasa, melainkan untuk semua orang, untuk saudara dan saya. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang telah menerima Injil, harus memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain, kepada suku-suku yang lain. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, bukan hanya kepada suku kita sendiri, melainkan kepada seluruh bangsa di sedunia ini. Dengan demikian, Roh Kudus memanggil kita, memanggil orang-orang Yahudi, memanggil orang-orang yang bukan Yahudi, supaya mendengar Injil, mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan menguasai kita, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk memberitakan firman Tuhan, supaya membawa firman Tuhan itu kepada mereka. Amin, saudara. Haleluya. Poin yang ketiga, saudara sekalian, yaitu cabaran sewaktu memberitakan Injil. Nah, saudara dan saudara sekalian, pada waktu para rasul dan murid-murid Yesus atau orang-orang percaya sewaktu mereka berkumpul di Yerusalem, dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka mendapat suatu bahasa yang mengagumkan, yang ajaib, sehingga banyak bangsa mendengar mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Dan sesuatu keajaiban terjadi pada waktu itu, menggemparkan seluruh Yerusalem. Seperti apa yang difirmankan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 13. Tapi orang lain menindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Karena dalam keadaan
yang begitu ribut atau waktu kucar-kacir keajaiban itu berlaku, membuat mereka bingung, sehingga ada yang mengijik, sehingga mereka ada yang mengolok-ngolok, bahwa mereka mengatakan murid-murid Yesus itu, para rasul itu, mabuk, sehingga mereka berkata-kata seperti yang orang mabuk. Nah, saudara sekalian, bayangkan, sewaktu dalam perayaan, ini adalah perayaan Pentakosta atau perayaan pesta selesai menuai gandum. Nah, kebanyakan orang juga apabila merayakan perayaan pesta menuai, ada seperti ini. Ada yang mabuk-mabuk, ada yang pening-pening kepala. Dan mereka menganggap bahwa murid-murid Yesus itu seperti itu. Tapi sebenarnya pada waktu itu adalah Roh Kudus turun, sehingga berhasa roh yang mereka dengar, bahasa yang diberi oleh Allah, bahasa yang dimengerti, difahami oleh bangsa-bangsa yang hadir pada waktu itu. Kenapa, saudara? Karena Roh Tuhan, Allah sendiri, mau Injil itu disampaikan, Injil itu dipahami, Injil itu sehingga dimengerti oleh suku bangsa yang lain. Orang yang akan menginjil, akan memberitakan firman Tuhan, kemungkinan juga akan mengalami seperti ini. Sewaktu kita pergi memberitakan Injil kepada orang lain atau orang yang belum mengenal Yesus, kemungkinan kita ditolak, kemungkinan kita diijik, kemungkinan kita diolok-olokkan. Dan pengalaman ini bukan hanya kita yang mengalami, malah para murid Yesus, para rasul sudah mengalami ijikan-ijikan orang kepada mereka. Dan saudara sekalian, jangan heran, sewaktu kita menyampaikan firman Tuhan, sewaktu kita menyampaikan Injil kepada orang lain, kemungkinan kita menerima ijikan, kemungkinan kita menerima olokan, kemungkinan kita menerima hinaan. Tapi saudara, barang siapa yang menerima Injil, barang siapa yang menerima kebenaran, hidupnya dirubah, hidupnya akan mengalami sentuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan bekerja dalamnya. Dan jangan heran, orang yang mengolok Anda, orang yang mengijik Anda, akan bertobat, akan mengalami sentuhan Tuhan, dan mereka menjadi pemberita firman Tuhan yang luar biasa, seperti Paulus, seperti beberapa orang dalam Alkitab yang telah diubah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menjadi pemberita Injil yang luar biasa terjadi. Amin, saudara. Malah saudara sekalian, pertobatan, kebanyakan orang mengatakan bahwa pertobatan itu dihasilkan oleh mukjizat. Nah, sewaktu kita mau memberitakan firman Tuhan, sewaktu kita memberitakan Injil, jangan memikirkan bahwa kalau ada mukjizat, kalau ada keajaiban, maka orang itu bertobat. Saudara, saya mau beritahu dengan Anda pada hari ini. Pada waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya Yesus. Itu bukan terjadi ada mukjizat, melainkan dia mendengarkan firman Allah, melainkan dia mendengarkan Injil. Maka Injil itu masuk, dan Injil itulah bekerja dalam hidupnya dan membuat orang itu percaya, dan mereka bertobat dari dosanya, bertobat dari hidupnya yang lama, dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kebanyakan orang berkata, kalau saya melihat orang buta melihat, aku bertobat. Kalau aku melihat orang timpang berjalan, aku bertobat. Kebanyakan orang mengatakan, kalau aku melihat orang sakit sembuh, aku bertobat. Kalau saya melihat virus corona hilang, aku baru bertobat. Saudara, semua orang yang telah melihat banyak mukjizat, namun dia tidak pernah pun bertobat. Tapi saudara, kalau kita merelahkan hati kita, menerima keselamatan, menerima hidup kekal, menerima Yesus, maka Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan menerima
keselamatan, maka kita akan mempunyai pertobatan. Itu sebabnya saudara, dalam kita memberitakan Injil, jangan mengharap mujizat dulu, melainkan sampaikan dulu firman Tuhan kepada orang itu. Barulah terjadinya mujizat pertobatan. Pertobatan adalah mujizat yang terbesar dalam hidup seseorang. Pertobatan adalah sesuatu yang mengubah hati orang karena pekerjaan Roh Kudus, karena pekerjaan Injil itu sendiri. Oleh itu saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mari kita memberitakan firman Tuhan. Mari kita sampaikan Injil supaya orang lain bertobat. Saudara, kalau saudara memang sudah mempunyai Roh Kudus, buktikan itu dengan rajin bertekun memberitakan Injil. Jangan hanya ada bahasa roh, tetapi tidak memberitakan Injil. Jangan hanya bangga bahwa kamu ada bahasa roh, tapi tidak pernah membawa orang lain kepada Kristus. Tapi bawalah orang lain kepada Kristus. Dan itu adalah mujizat yang terbesar. Oleh itu saudara sekalian, mujizat yang terbesar ialah memberitakan Injil. Dan jangan juga mengharapkan mujizat berlaku sewaktu engkau memberitakan Injil. Harapkan orang lain itu membuka hatinya, hidupnya dengan Injil. Maka kamu akan melihat mujizat di mana orang itu mempunyai pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan penyelamat hidupnya. Oleh itu saudara sekalian, yang penting di sini ialah jiwa orang itu dimenangkan. Yang penting di sini saudara ialah di mana ada orang yang respon akan Injil dengan positif. Di mana firman Tuhan disampaikan kepada semua bangsa, ke seluruh dunia. Dan inilah terjadinya Pentakosta. Di mana Pentakosta terjadi di Yerusalem. Orang-orang percaya, murid-murid Yesus tidak hanya duduk setelah mereka menerima Injil, melainkan mereka menyebar. Sehingga mereka sewaktu selesainya Pentakosta, mereka kembali ke tempat masing-masing. Dan disitulah ledakan penginjilan luar biasa. Di sanalah terjadinya pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Sehingga ramai orang telah dijamah oleh Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan luar biasa terjadi di Yerusalem. Sehingga firman Tuhan tersebar ke seluruh dunia. Oleh itu saudara sekalian, kalau kita menyerahkan hidup kepada Yesus, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus, saya percaya adalah ledakan yang besar akan terjadi dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Saudara, serahkan hidupmu dan katakan kepada hidupmu, aku memberitakan Injil, aku memberitakan Yesus, aku memberitakan keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar. Agar di dalamnya Tuhan, bukan hanya kami mengetahui Engkau, bukan hanya kami mengalami sentuhan firman-Mu, bukan hanya kami mengalami mujizat, melainkan kami mempunyai kekuatan. Di mana Roh Kudus turun dan memenuhi kami, supaya kami mempunyai kekuatan untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan memberitakan firman-Mu dengan tekun, dengan kuasa dari Allah, sehingga tidak ada ketakutan dalam hidup kami, melainkan kami diberi keberanian untuk memberitakan firman-Mu, walaupun kami mengalami ijikan, mengalami olokan, mengalami cabaran demi cabaran, tapi kami tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah beserta dengan kami. Allah akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati setiap yang mendengar, berkati setiap kami yang menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.